Halo teman-teman, apakah kalian tahu tentang informasi SKS yang ada di SIA UT atau Sistem Informasi Akademik UT? Nah, kalau kalian belum tahu, silakan simak video saya ini sampai selesai agar kalian tidak gagal paham tentang informasi SKS yang ada di SIA UT. Nah teman-teman, ketika teman-teman itu melakukan perkuliahan, menempuh kuliah di universitas terbuka, tentu salah satu hal yang tidak lepas dari perjalanan kuliah kalian adalah adanya SKS, Sistem Kredit Semester. Nah, SKS ini harus teman-teman pahami dengan baik, terutama tentang informasi SKS yang ada di dalam Sistem Informasi Akademik UT atau yang ada di SIA UT. Nah, beberapa waktu yang lalu, beberapa tahun yang lalu, mungkin peraturannya itu berbeda dengan yang ada saat ini. Nah, oleh karena itu, teman-teman harus selalu update informasi SKS terbaru. Nah, mari kita lihat contoh dari informasi SKS yang sudah saya screenshot dari SIA UT. Yang pertama teman-teman, jadi di sini teman-teman dapat melihat contoh informasi SKS yang saya ambil dari mahasiswa yang mengikuti jenis layanan SIPAS non TTM. Jadi dia mengikuti layanan Sistem Paket Semester atau SIPAS. Jadi di sini informasi SKS-nya adalah jumlah SKS maksimal diambil 20. Nah, kenapa kok jumlah SKS maksimal diambil ini 20? Karena dia kebetulan masih ada pada semester 1. Kemudian jumlah SKS diambil artinya pada semester tersebut sistem paket semesternya itu sejumlah 19 SKS, sehingga jumlah sisa SKS yang dapat diambil ini 1. Ini sejumlah 20 SKS. Jadi ini perlu teman-teman pahami. Nah, jika teman-teman itu mengambil jenis layanan SIPAS, sistem paket semester, maka memang untuk jumlah SKS maupun mata kuliah yang ditempuh tiap semester itu sudah ditentukan oleh UT sesuai dengan kurikulum UT terbaru. Jadi pastikan teman-teman itu selalu update informasi kurikulum UT terbaru sesuai dengan program studinya masing-masing. Jadi setiap semester itu bisa saja jumlah SKS yang diambil 19, bisa saja 18 dan sebagainya. Nah, ini adalah contoh informasi SKS di mahasiswa SIPAS, di mana dia karena mungkin dia itu ada di semester 1 atau semester 2, maka maksimalnya 20, sedangkan SKS yang diambil 19 sehingga hanya sisa 1 SKS. Nah, kemudian yang di bawah SKS paket atau non paket 19 ini ya. Kemudian SKS tugas remediasi atau khusus 0, SKS ujian online dan ujul 0. Jadi jumlah yang ditempuh 19 SKS. Nah, selanjutnya berikut ini adalah contoh dari informasi SKS mahasiswa non SIPAS, non sistem paket semester, yang kebetulan dia itu semesternya bukan di semester 1 atau 2, tetapi di semester 3 ke atas. Nah, di mana teman-teman, untuk mahasiswa non SIPAS maupun SIPAS sebetulnya, untuk maksimal SKS yang diambil untuk semester 3 ke atas itu maksimal adalah 24 SKS. Nah, karena ini adalah mahasiswa non SIPAS sebagai contoh saya saat ini, untuk SKS yang maksimal diambil dia itu memang 24 SKS. Sedangkan pada saat itu dia
melakukan registrasi mata kuliah 18 SKS, jumlah SKS yang diambil, sehingga jumlah sisa SKS yang dapat diambil kembali itu 6 SKS. Nah, dari data ini teman-teman, apakah 6 SKS ini bisa diambil lagi? Misalnya teman-teman itu mau mengulang mata kuliah yang pernah ditempuh, ataupun misalnya mau mengulang untuk perbaikan nilai, misalnya nilai kurang pas dan sebagainya, maka jawabannya adalah bisa. Jadi teman-teman yang misalnya non sistem paket semester atau non SIPAS, di mana jumlah SKS maksimal yang diambil 24 SKS, kemudian baru mengambil 18 SKS dan sisa 6 SKS, misalkan saja mata kuliah yang akan kalian tempuh lagi itu 3 SKS, maka teman-teman masih bisa mengambil 6 SKS sejumlah 2 mata kuliah. Nah, bagaimana kalau yang kebetulan kok 2 mata kuliah itu 2 SKS dan 3 SKS? Maka bagaimana? Maka tetap bisa karena hanya 5 SKS. Nah, bagaimana kalau jumlah SKS yang akan diambil lagi itu 3 SKS dan 4 SKS? Maka jawabannya tidak bisa karena hanya 6 SKS. Maka dari situ jika hanya 3 dan 4 SKS, teman-teman bisa menempuh satu mata kuliah saja yang 3 SKS itu, ataukah yang 4 SKS tersebut. Jadi pada prinsipnya maksimal pengambilan SKS untuk mata kuliah yang diambil dalam berbagai mode adalah 24 SKS. Nah, kebetulan di sini SKS paket atau non paketnya 18, SKS tugas remediasi atau khusus 0, dan SKS UO dan ujul 0. Jadi ini harus teman-teman pahami. Nah, pengambilan seperti ini itu hanya di semester 3 ke atas. Kemudian ada satu contoh lagi teman-teman. Ada satu contoh lagi yaitu di mana jumlah SKS maksimal yang diambil ini 19. Kemudian karena sudah mengambil SKS 19, sisanya 0, sehingga mahasiswa ini tidak dapat mengambil mata kuliah lagi. Nah, bagaimana teman-teman? Saya berharap agar teman-teman bisa memahami informasi SKS yang ada di SIA UT. Jadi ketika teman-teman itu benar-benar paham, teman-teman tidak salah langkah. Nah, sebagai kesimpulan saja, bahwa jika teman-teman itu mengambil layanan SIPAS atau sistem paket semester, maka teman-teman itu mata kuliahnya sudah ditentukan oleh UT, sehingga jumlah SKS-nya per semester itu juga sudah ditentukan oleh UT. Nah, jika ada sisa SKS yang bisa diambil, itu terserah kalian mau ambil atau tidak sesuai dengan kondisi kalian. Nah, jika teman-teman itu mengambil jenis layanan non SIPAS, non sistem paket semester, maka teman-teman bisa mengambil mata kuliah, mengambil SKS sesuka kalian. Yang penting maksimal adalah 24 SKS di semester 3 ke atas. Nah, aturan-aturan terbaru tersebut itu harus teman-teman pahami dengan baik. Nah, semoga penjelasan singkat saya ini bisa bermanfaat. Jika teman-teman kurang paham, silakan komentar di kolom komentar ya. Jika teman-teman punya pendapat atau ingin sharing, silakan teman-teman tulis di komentar. Nah, demikian teman-teman, semoga bermanfaat dan terima kasih.